pagi semuanya, tetap semangat ya. Sehat selalu, hujan sudah mulai turun. Semoga areal sawah yang kering ini segera kembali dibajak dan ditanami padi. Hari ini ada kelegaan bagi para petani, nelayan di Indonesia dan para pelaku usaha kecil. Mereka yang menunggak kredit dihapus oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini adalah langkah keberpihakan pemerintah Prabowo Subianto kepada masyarakat. Tetapi ke depan kita harus terus menjalankan usaha ini dengan baik sehingga tidak terjadi lagi tunggakan-tunggakan. Tetapi di balik itu juga hari ini kita juga harus memikirkan bagaimana rakyat kita yang terjerat oleh pinjaman-pinjaman dengan bunga tinggi. Apakah pinjol, kemudian bank emok, atau bank keliling yang kadang seringkali berbau koperasi simpan pinjam. Inilah hal yang harus dipikirkan oleh kita semua. Karena apa? Karena seluruh pinjaman itu membuat kehidupan mereka semakin tercekik. Tetapi juga ada peringatan keras bagi seluruh warga untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat konsumtif. Gaya hidup yang asal tersohor walaupun tekor seringkali membuat kita hidup menjadi terjerat oleh hutang. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, tetap beraktivitas, semangat untuk kehidupan Indonesia maju. Selamat datang di channel Sedikit Politik. Jangan lupa subscribe. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Perum Bulog atas keberhasilan luar biasa dalam menyerap gabah petani di masa panen raya tahun ini. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa penyerapan yang dilakukan Bulog telah memenuhi standar harga pembelian pemerintah, HPP, yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram. Dan hal ini merupakan langkah strategis yang mendukung stabilitas pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Panen raya tahun ini berlangsung di tengah berbagai tantangan, mulai dari perubahan cuaca yang tak menentu hingga fluktuasi harga pasar yang mengkhawatirkan petani. Namun, Bulog dengan cepat merespons kondisi tersebut dengan kebijakan penyerapannya yang efektif dan berpihak pada petani. Langkah ini mendapat sambutan baik dari banyak pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang secara langsung menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap Presiden Prabowo dan Bulog atas perhatian mereka terhadap nasib petani lokal. Dalam kunjungan ke lokasi panen di Subang dan Karawang, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa penetapan harga Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen, GKP, maupun gabah basah langsung di sawah merupakan kebijakan yang sangat membantu para petani. Menurutnya, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pertanian modern di Jawa Barat. Bulog secara aktif menyerap gabah basah dari petani dengan harga yang sama seperti gabah kering panen, sebuah terobosan yang sangat berarti. Ini adalah sejarah. Untuk pertama kalinya dalam masa panen raya, Bulog membeli gabah langsung dari petani di sawah dengan harga yang sesuai HPP. Biasanya, petani harus menjual ke tengkulak dengan harga yang jauh lebih rendah, kadang bahkan tidak menutupi biaya produksi. Tapi sekarang, pemerintah hadir langsung dan ini membawa semangat baru bagi para petani kita, ujar Deddy Mulyadi dalam konferensi pers yang digelar di Subang. Deddy juga menambahkan bahwa langkah Bulog ini bukan hanya membantu petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga mengurangi dominasi tengkulak yang selama ini memainkan harga di tingkat petani. Ia menyebut bahwa reformasi distribusi hasil pertanian harus dimulai dari hulu, yaitu dari proses panen dan penyerapan hasil oleh lembaga negara, bukan hanya dari hilir seperti pasar dan distribusi. Menurut Deddy, sistem ini akan membawa dampak jangka panjang yang positif bagi ekosistem pertanian, terutama di Jawa Barat. Petani yang merasa dihargai
akan terdorong untuk meningkatkan produktivitas, menggunakan benih unggul, serta menerapkan teknologi pertanian yang lebih baik. Dengan begitu, kualitas beras yang dihasilkan pun akan meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Kebijakan pembelian gabah oleh Bulog dengan harga sesuai HPP juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, harga gabah di tingkat petani seringkali jatuh saat panen raya akibat oversupply dan minimnya intervensi pasar. Kini, dengan adanya kehadiran Bulog sebagai pembeli utama, petani tidak lagi harus menjual dengan harga yang merugikan. Dedi Mulyadi menekankan bahwa langkah ini merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyampaikan bahwa komunikasi antara dirinya sebagai gubernur dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat intensif, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut sektor strategis seperti pangan dan pertanian. Menurutnya, Prabowo memiliki perhatian yang sangat besar terhadap petani, dan kebijakan yang diambil saat ini mencerminkan komitmen tersebut. Pak Prabowo selalu bicara tentang kedaulatan pangan. Beliau sering mengatakan bahwa bangsa yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan rentan terhadap tekanan luar. Dan sekarang kita lihat sendiri, beliau tidak hanya berbicara, tapi juga bertindak nyata, ujar Dedi. Selain menyerap gabah di Subang dan Karawang, Bulog juga memperluas jangkauan penyerapan ke wilayah Cianjur, Indramayu, dan Majalengka. Daerah-daerah ini merupakan pusat produksi padi utama di Jawa Barat dan memiliki kontribusi besar terhadap cadangan beras nasional. Dengan penyerapan yang merata di seluruh sentra produksi, pemerintah berharap dapat menstabilkan stok beras nasional dan menekan potensi inflasi dari sektor pangan. Dedi Mulyadi menambahkan bahwa Jawa Barat kini menjadi contoh nyata dari reformasi agraria yang berpihak kepada petani. Ia menyebut bahwa jika kebijakan ini konsisten dilakukan dalam beberapa musim tanam ke depan, maka ketergantungan Indonesia terhadap impor beras bisa dikurangi secara signifikan. Kita selama ini terlalu bergantung pada beras impor. Padahal, petani kita mampu jika diberi ruang dan perlindungan. Dengan adanya kebijakan seperti ini, saya yakin dalam waktu dekat kita bisa swasembada pangan secara berkelanjutan, ucapnya dengan optimis. Dalam pernyataan resminya, Dedi Mulyadi juga mengimbau kepada para kepala daerah di kabupaten kota untuk mendukung program penyerapan gabah oleh Bulog ini. Ia meminta agar kepala dinas pertanian setempat proaktif dalam mengarahkan petani untuk menjual hasil panennya ke Bulog, bukan kepada tengkulak. Jangan biarkan petani kita dipermainkan lagi. Kepala daerah harus turun ke lapangan, bantu petani memahami bahwa sekarang ada jalan keluar. Bulog bukan hanya membeli, tapi juga memastikan bahwa gabah petani diterima dengan harga terbaik, tegas Dedi. Langkah Dedi Mulyadi dan Bulog ini menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat pertanian. Mereka menilai bahwa intervensi langsung dari pemerintah dalam penyerapan hasil panen adalah bentuk keberpihakan yang nyata terhadap sektor pertanian nasional. Tak sedikit yang berharap agar program ini dijadikan model nasional dan diterapkan di provinsi-provinsi lain yang juga memiliki potensi pertanian yang besar. Sebagai penutup dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa keberhasilan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang menuju kedaulatan pangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus berinovasi dan berkoordinasi dengan pusat agar seluruh kebijakan yang pro petani bisa terlaksana dengan baik. Kita harus menempatkan petani di posisi yang terhormat. Mereka bukan hanya penyedia pangan, tapi juga pahlawan kehidupan. Negara harus hadir bukan hanya saat krisis, tapi setiap saat untuk memastikan bahwa petani bisa hidup layak dari hasil keringatnya, pungkasnya. Keberhasilan Bulog dalam menyerap gabah petani selama masa panen raya di berbagai wilayah Jawa Barat
khususnya Subang dan Karawang, tak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah pertanian daerah, tetapi juga mempertegas posisi pemerintah sebagai pelindung kepentingan rakyat, khususnya para petani. Di tengah ketidakpastian, harga yang selama ini menjadi momok bagi sektor pertanian, kehadiran negara melalui Bulog menjadi jawaban konkret terhadap keresahan yang telah berlangsung lama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai bahwa langkah strategis pemerintah pusat dalam mengintervensi pasar gabah adalah bukti bahwa pemerintah telah menjalankan amanat konstitusi, yakni melindungi dan menyejahterakan rakyat. Dalam pernyataannya, Deddy menyebut bahwa peran aktif Bulog di lapangan telah membentuk ekosistem pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya peran daerah dalam mendukung penuh program-program pusat. Deddy mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan pusat dapat diterjemahkan secara konkret di lapangan. Untuk itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas pertanian di kabupaten kota se-Jawa Barat untuk membentuk tim khusus yang bertugas membantu proses penyerapan gabah oleh Bulog, serta melakukan pendataan terhadap lahan-lahan produktif yang dapat dimasukkan dalam program prioritas. Dalam berbagai kunjungan kerja ke sentra pertanian, Deddy juga berdialog langsung dengan para petani. Ia mendengarkan keluhan, harapan, serta aspirasi yang selama ini jarang tersampaikan. Banyak petani yang merasa bahwa harga Rp6.500 per kilogram adalah harga yang sangat membantu, terlebih jika dibandingkan dengan harga pasar bebas yang kadang turun hingga di bawah Rp5.000 per kilogram saat panen melimpah. Dengan adanya HPP yang ditegakkan secara nyata oleh Bulog, petani dapat merencanakan keuangan rumah tangganya dengan lebih baik. Lebih lanjut, Deddy menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses penyerapan. Ia meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah situasi ini. Dirinya mengingatkan seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak bermain dalam urusan harga dan distribusi gabah, karena kebijakan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk rakyat, bukan ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Saya akan turun langsung ke lapangan. Saya akan pastikan tidak ada permainan harga. Petani harus mendapatkan haknya, dan pemerintah harus menjaga kepercayaan itu, tegas Deddy dalam salah satu pertemuan dengan kelompok tani di Karawang. Kebijakan penyerapan gabah juga membuka diskusi baru mengenai reformasi sistem ketahanan pangan nasional. Menurut Deddy, Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada impor jika sektor pertanian domestik dibiarkan tertinggal. Ia menegaskan bahwa Jawa Barat siap menjadi provinsi percontohan dalam pelaksanaan swasembada beras nasional, dengan catatan dukungan pemerintah pusat harus terus berjalan, terutama dalam hal subsidi benih, pupuk, dan alat pertanian. Dalam waktu dekat, Deddy menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan riset terkait efisiensi produksi pertanian. Langkah ini diambil untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus menekan biaya operasional, sehingga pendapatan bersih yang diterima petani bisa lebih besar. Di sisi lain, apresiasi terhadap Bulog juga datang dari kalangan petani secara langsung. Beberapa perwakilan kelompok tani dari Subang, Karawang, dan Cianjur menyampaikan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar merasakan campur tangan pemerintah dalam penjualan hasil panen. Selama ini mereka lebih sering bergantung pada tengkulak yang membeli gabah dengan harga rendah dan membayar dengan sistem yang tidak adil. Kini, dengan kehadiran Bulog di lapangan, pembayaran dilakukan secara langsung dan sesuai dengan jumlah serta kualitas gabah yang dijual. Proses distribusi pun menjadi lebih transparan karena didampingi oleh aparat pemerintah dan tim dari Bulog itu sendiri. Hal ini memberi rasa aman kepada petani, yang sebelumnya selalu merasa dirugikan
dalam proses transaksi hasil panen. Dedi juga mengusulkan agar sistem logistik pangan di Indonesia diperkuat, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia menyoroti pentingnya memiliki gudang penyimpanan gabah dan beras yang modern, serta sistem distribusi yang terintegrasi dengan pasar nasional. Dengan cara ini, stok beras dapat dikendalikan dan ketergantungan pada impor dapat ditekan. Dari sisi regulasi, Dedi mendorong agar pemerintah pusat bersama DPR segera merumuskan aturan yang lebih tegas dalam mengatur harga dasar gabah. Menurutnya, HPP tidak boleh bersifat musiman atau temporer. Harus ada jaminan harga minimum bagi petani dalam setiap musim tanam dan panen, sehingga keberlanjutan sektor pertanian dapat dijaga dengan baik. Jika kita ingin mandiri dalam pangan, maka regulasinya juga harus berpihak pada produsen. Dalam hal ini adalah petani. Mereka tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi pasar, ujar Dedi. Salah satu keberhasilan besar dari program ini adalah meningkatnya semangat anak muda di pedesaan untuk kembali menekuni dunia pertanian. Dedi mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, banyak generasi muda yang meninggalkan sawah dan ladang karena merasa tidak ada masa depan dalam bidang pertanian. Namun kini, dengan sistem penyerapan yang adil dan pendapatan yang lebih pasti, tren itu mulai berubah. Dedi menyampaikan bahwa dirinya telah merancang program revitalisasi pertanian milenial yang akan diluncurkan tahun ini. Program tersebut mencakup pelatihan pertanian modern, pemanfaatan teknologi digital, serta pemberian akses modal usaha pertanian berbasis koperasi. Harapannya, sektor pertanian tidak hanya menjadi solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sektor ekonomi kreatif yang membuka lapangan kerja bagi generasi muda. Mengakhiri pernyataannya, Dedi Mulyadi menyebut bahwa keberhasilan Bulog dalam panen raya tahun ini harus dijadikan momentum kebangkitan pertanian nasional. Ia berharap seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, swasta, hingga masyarakat umum, dapat bersatu dalam membangun sistem pangan yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan. Kalau kita bicara tentang pertanian, kita bicara tentang masa depan bangsa. Jangan sampai kita membiarkan petani kita kalah di tanahnya sendiri. Hari ini kita telah memulai langkah besar, dan saya yakin kalau kita konsisten, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, pungkas Dedi. Program penyerapan gabah oleh Bulog memang bukanlah akhir dari perjuangan panjang di sektor pertanian. Namun, kebijakan ini telah membuktikan bahwa ketika negara hadir secara nyata, maka perubahan itu bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Petani, sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional, kini memiliki harapan baru, dan harapan itu tumbuh subur, seperti padi yang menguning di hamparan sawah-sawah Jawa Barat.